Halo, kembali lagi dengan saya Mayang. Di video hari ini kita akan membuat filter multi kriteria yang mana akan menampilkan laporan berdasarkan penulis, penerbit, jenis buku, dan rak. Yang pertama, kita klik pada beranda, lalu kita cari ubah data buku. Nah, di bagian sini kita tambahkan satu tabel. Ini kita copy yang ini. Kita paste di sini. Setelah itu ininya kita hapus sampai di sini. Ini kita ganti jadi laporan. Oke. Lanjut yang ini kita ganti jadi my model filter buku. Oke. Selanjutnya kita akan membuat icon untuk filter laporan ini. Kita klik pada W3 scroll, learn icon. Oke, di sini jaringan saya belum nyala. Oke, sudah. Selanjutnya kita search ke bawah di bagian icon action. Lanjut kita pilih yang search yang ini. Oke, setelah itu kita ambil script yang ini, kita paste di sini. Untuk ukurannya kita ubah jadi 18. Oke, setelah itu kita copy, kita paste di belakang sini. Oke, seperti ini. Lalu untuk button suksesnya kita ubah jadi button info. Coba kita lihat. Oke, di sini dempet antara laporan dengan laporan. Itu kita tambahkan di bawah sini perintah NBSP. Nah, NBSP ini untuk spasi. Jadi dia memberikan jarak antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Dan ini kita pisahkan antara tadi yang tombol laporan, cetak laporan, dan tombol filter laporan. Coba kita lihat. Nah, ini dia ada jarak sedikit. Kita tambah satu lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan membuat model. Kita buka W3 School, lalu kita pilih Bootstrap. Kita pilih Bootstrap 5, kita pilih yang PS5 modal. Kita scroll, kita pilih yang center model ini. Lalu kita copy yang ini sampai di sini. Kita copy, lalu kita letakkan di bawah div ini. Kita copy. Oke. Setelah itu untuk my modelnya ini kita ganti jadi filter buku. Next ini kita ubah jadi filter laporan. Oke, lanjut. Ini tutup. Seperti ini. Kita Ctrl save, coba kita lihat dulu.
sudah muncul modalnya seperti ini. Di filter laporan ini kita akan menampilkan kriteria-kriteria berdasarkan penulis, penerbit, jenis buku, dan rak. Itu caranya. Kita buka Politika School yang tadi, lalu kita pilih PS5 Collapse. Kita scroll ke bawah, kita pilih yang accordion example. Oke, yang ini. Oke, setelah itu ininya kita hapus. Ini juga. Lalu kita copy tambah satu lagi dari div kelas ini sampai di sini. Kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, ini kita ganti jadi 4. Ini 4 dan ini 4. Oke, coba kita klik run. Oke. Sudah. Nah, setelah itu ininya kita hapus saja, kasih titik-titik biar jangan terlalu banyak. Oke. Setelah itu kita copy ini sampai di sini. Lalu kita paste di bawah modal body ini. Kita paste. Oke, seperti ini. Yang pertama ini kita ubah jadi penulis. Ini kita ubah jadi penerbit. Ini kita ubah jadi jenis buku. Lanjut ini kita ubah jadi rak. Seperti ini, kita Ctrl save. Oke. Setelah sudah, coba kita lihat. Laporan, oke. Ada penulis, penerbit, jenis buku, rak. Seperti ini. Selanjutnya, kita mulai dari penulis. Oke, di bagian sini itu kita ambil script input form. Kita ambil yang form method ini, kita copy, lalu kita paste di sini. Kita paste di sini. Lalu untuk actionnya kita kasih report /filter buku. Seperti ini. Kalau kita Ctrl save, berikutnya ini kita copy saja di bagian penerbit. Kita ubah jadi filter penerbit. Lanjut di filter jenis. Berikutnya di filter. Jadi nanti kalau folder
file filter rak.php ini akan berada di dalam folder report. Oke, lanjut. Untuk filter ini dia berada di dalam report, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita akan menambahkan form. Nah, untuk form itu kita pilih di BS5 input group. BS5 input group. Oke, selanjutnya kita scroll ke bagian bawah. Kita pilih yang ini, input group button. Kita pilih yang default, yang ini. Lalu kita paste di yang bagian pertama, penulis. Ini kita paste di sini. Ini sebelumnya kita taruh dulu /form. Oke, kita paste di sini. Oke, lanjut untuk ini kasih 2 placeholder success. Oke, setelah itu ini kita copy, kita letakkan juga di bagian penerbit. Kita spesifikkan dulu. Oke, lanjut di bagian jenis buku. Dan yang berikutnya di seperti ini. Oke, kita coba testing dulu. Pilih buku. Ada penulis, penerbit, jenis buku, rak. Oke, selanjutnya di sini kita akan tampilkan dalam bentuk combo. Oke. Jadi kita ambil script yang tadi, script 11. Itu kita pilih yang ini, list menu dinamis, tapi kita ambil yang bagian selectnya saja. Kita copy, lalu kita letakkan di bagian pertama, tadi penulis, di bagian bawah sini, di bagian bawah div. Ini kita masuk ke dalam. Oke, setelah itu ini data, kita jadikan data filter buku. Oke, maaf, ini sebenarnya ini ID penulis. Lalu ini sebenarnya tadi ini filter penulis. Filter penulis. Ini juga data filter penulis. Ini select from penulis, order by nama, ascending. Next, ini ID penulis, ini labelnya nama, data filter penulis. Oke. Setelah itu kita Ctrl Save, coba kita lihat. Kita refresh. Di sini ada 2 kali. Tunggu sebentar. Kita lihat lagi.
Control. Oke, yang untuk input ini kita hapus. Lalu kita tambahkan di bagian bawah select ini option. Value. Seperti ini. Kita Ctrl save. Coba kita lihat lagi. Oke, jadi pada saat kita buka ini kosong, nanti dia muncul pada saat kita memilih. Kita lanjut ke bagian penerbit. Sama tadi caranya. Oke, ini kita copy, lalu kita paste di bawah sini. Paste. Oke, untuk inputnya ini kita hapus. Ini kita ambil, kita copy, kita letakkan di bawah sini. Ini data filter penerbit. Data filter penerbit. We select from penerbit, order by nama ascending. Ini data filter penerbit, ID penerbit, lalu ini nama. Setelah itu kita Ctrl save. Kita cursor di bagian buku, bagian penerbit. Oke, seperti ini. Kita lanjut ke bagian jenis buku. Ini lebih baik kita copy saja. Oh maaf, ini namanya ID penerbit. Save. Sampai di sini. Kita copy lalu kita paste di bawah ini. Untuk inputnya kita hapus. Oke, ini ubah jadi ID jenis buku. Ini data filter jenis, select from jenis, order by nama, ID jenis buku, nama, filter jenis, jenis, nama. Kita Ctrl save, lalu coba kita testing lagi. Oke, seperti ini. Kita lanjut ke bagian drag. Ini kita hapus, sampai saja di sini. Ini ID rak. Lalu ini filter rak. Select from rak, order by nama rak.
rak, data filter rak, ID rak, nama rak. Oke, sudah. Setelah itu kita Ctrl save, kita buka lagi di laporan. Ini kenapa langsung terbuka ya? Oke, seperti ini. Oh ya, sebelum itu kita scroll ke atas dulu. Database. Oh ya, untuk ini database class collection ini, kata show-nya kita hapus, lalu kita Ctrl save, lihat lagi. Oke, kita buka, baru muncul. Oke, setelah itu kita akan membuat halaman. Untuk filternya kita langsung display ke bagian PDF. Itu caranya, kita cari report PDF buku. Untuk report PDF buku ini kita save as. Ini kayak report PDF buku. Kita save as. Kita ganti ini namanya menjadi filter penulis. Filter penulis .php. Filter penulis .php. Oke, lanjut save as filter penerbit. Save. Lanjut save as filter jenis. Oke, lanjutnya adalah filter rak. Seperti ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu filter jenis. Filter jenis dulu lah. Ini kita scroll ke bagian bawah. Kita tambahkan di bawah sini variabel host ID jenis buku. Titik koma. Lalu ini select from buku where ID jenis buku like variabel ID. Oke, seperti ini. Ya, ID jenis buku. Expose select where ID jenis. Oke, setelah itu kita Ctrl save. Selanjutnya, ini kita buka beranda dulu. Ini kita pilih yang penulis ya. Penulis ini kita tambahkan target blank. Target Oke, setelah itu kita copy, lalu kita paste di penerbit, lanjut ke bagian jenis, selanjutnya ke bagian rak. Seperti ini, kita Ctrl save. Jadi ini filter jenis ID, expose ID jenis buku. Lanjut kita
buka browser. Oke, kita klik pada tadi jenis buku ya. Kita klik pada jenis buku. Di sini untuk jenis bukunya ada komputer, non-fiksi, novel. Coba kita klik yang novel, lalu kita klik dulu. Maka dia cuma menampilkan jenis buku yang jadi dia akan menampilkan berdasarkan jenis buku yang tadi kita pilih novel. Nah, untuk novel cuma ada satu, yaitu Perahu Kertas. Oke, lanjut. Setelah novel, kita lanjut ke bagian penerbit. Ini sudah. Kita ke bagian penerbit, kita scroll ke bawah. Ini kita tambahkan ID underscore host ID penerbit titik koma select from buku where ID penerbit like ID penerbit select from buku where ID penerbit like ID. Oke, seperti ini. Kita Ctrl save, lalu kita coba lagi. Tadi di bagian penerbit, ini penerbit Jaya Lingga sama PT Karya Wacana. Coba kita klik yang Jaya Lingga, klik go. Berarti dia akan menampilkan data buku yang penerbitnya Jaya Lingga. Di sini ada 2. Coba kalau misalnya kita pilih yang Sinar Dunia, maka dia tidak akan menampilkan datanya karena memang tidak ada. Oke, lanjut. Kita ke bagian tadi penulis belum ya. Kita lanjut ke bagian penulis. Kita scroll. Di sini kita tambahkan ID underscore post ID penulis. Setelah itu ini select from buku where ID penulis like ID penulis. Oke, seperti ini. Kita testing lagi. Di sini penulisnya Bagaskara Kevin Ibrahim. Coba kita klik yang Bagaskara, klik go. Berarti hanya data yang dimunculkan yang ada penulisnya yang namanya Bagaskara. Oke, selanjutnya adalah rak. ID sama dengan post kurung ID rak titik koma select from buku where ID rak like kita Ctrl save, lalu kita refresh, kita lihat lagi. Untuk ID rak ini ada MG5, MJ08, coba kita klik MG05, MG05, kita klik go. Oke, maka dia akan menampilkan data buku berdasarkan rak MG05. Coba kita tes lagi, MV05, tidak ada.
Selanjutnya kita membuat filter untuk between di bagian peminjaman. Nah, di bagian peminjaman. Oke. Di bagian sini itu kita akan menampilkan data peminjaman dari tanggal transaksi dan status nyata. Jadi kita akan menampilkan kriteria berdasarkan status dan tanggal transaksi. Oke, kita lanjut, kita klik pada beranda. Ini kita tutup dulu. Kita cari ubah data peminjaman. Ini kita scroll ke atas. Oke, di bagian sini kita akan tambahkan satu tombol lagi seperti yang tadi, pelaporan di buku ya. Oke, di buku. Nah, ini karena dia pasti akan sama seperti tadi, jadi kita copy saja. Peminjaman. Kita paste di sini. Oke, setelah itu kita Ctrl Save. Kita buka browser di bagian peminjaman. Kemudian kita akan tambahkan modal. Jadi kita ambil yang ini, stripan ini kita copy, lalu kita paste di bawah div. Seperti ini. Oke, setelah itu sebentar ini kita ganti jadi my filter pinjam. Ini kita ganti jadi my filter pinjam. Lalu ini kita ganti jadi filter laporan. Ini kita jadikan tutup. Kemudian ini kita ambil script yang from layout ini, kita copy, lalu kita paste di bagian modal body ini. Ini untuk nama filenya filter pinjam. Tunggu sebentar, ini filter pinjam belum ada. Oke. Ctrl save dulu. Bagian jenis kita save as filter pinjam. Oke, ini kita edit dulu. ID post tanggal status kita tinggal copy. Ada 3 ID, mulai dan selesai. Ini postnya mulai, ini selesai. Data select from pinjam, where status like ID and tanggal pinjam between
variabel mulai, and variabel mulai dan selesai. Oke, kita lanjut order by ID pinjam descending. Oke, seperti ini teman-teman bisa lihat. Oke, setelah itu kita Ctrl save. Setelah itu kita tambahkan input groups di bagian sini. Oke, ini kita pilih BS5 input group. Kita pilih yang multiple input out. Oke, ini kita ambil dari yang ini, div class sampai div. Kita copy, lalu kita paste di bawah form ini. Ya, ini kita lupa satu form. Oke, ini filter pinjam.php target blank. Ini input group, ini kita jadikan 2. Ini name-nya, oh ini date-nya, tipenya date, ini juga date. Lalu kita tambahkan name di sini. Yang pertama mulai, yang berikutnya name, selesai. Ini untuk bagian placeholder-nya tidak perlu. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan tombol go di bagian bawah sini. Copy, paste. Ini type-nya submit. PTN sukses. Ini go. Untuk formnya ini kita Ctrl X lalu kita letakkan di samping sini. Seperti ini. Oke, lanjut. Ini kita ganti jadi tanggal transaksi. Terus kita copy, kita paste di bawah lagi. Kita paste. Ini untuk status. Oke, kita lanjut. Jadi ini kita tidak gunakan. Ini kita pakai select. Pakai select. Yang ini. Kita copy. Lalu kita paste di sini. Ini kita tidak pakai. Ini juga. Kita cuma butuh ini select nama, status, required, value. Oke,
ini kita hapus. Kalinya sama dengan ini. Untuk value yang pertama itu 0, dia belum diserahkan. Jadi untuk status ini teman-teman sesuaikan dengan yang ini. Belum diserahkan, sudah dikembalikan, dibatalkan, hilang. Oke, kita lanjut. Ini kita copy, ada 4, 2, 3, 4. Oh, tambah 1, 2, 3, 4. Yang berikutnya ini sudah diserahkan. Ini belum diserahkan, ini belum diserahkan, sudah diserahkan, sudah dikembalikan. Sudah dikembalikan, dibatalkan. Yang terakhir ini hilang. Seperti ini, kita Ctrl save. Lalu kita buka browser. Kita klik pada peminjaman, laporan. Nah, ini dia sudah muncul di sini. Oke, sebentar, ini kita tambahkan option bagian peminjaman. Nah, di sini sudah belum diserahkan. Oke, coba kita tes ya. Di sini dari tanggal 20 Maret sampai 22 Maret. Coba kita tes. Tanggal 20 Maret sampai 22 Maret. Statusnya ini apa status? Belum diserahkan. Kita klik go. Oke, di sini ada error filter pinjam. Oke, di sini belum ada lokasinya. Report / filter pinjam. Kita Ctrl save. Coba kita refresh. Oke, sebentar. Belum diserahkan dari tanggal 20 sampai 22. Kita klik go. Oke, di sini dia tidak muncul ya datanya. Coba kita cari tahu. Filter lapor, filter pinjam. Tanggal transaksi mulai selesai. Status. Coba kita lihat di filter pinjam. ID status mulai selesai. ID mulai selesai. Select from pinjam where status like ID dan tanggal pinjam between mulai selesai order type ID pinjam misalnya. Coba kita sekali lagi. Ini belum diserahkan.
Coba kita pilih yang hilang. 28, 29. Tanggal 28, 29 hilang. Oke, di sini dia tidak muncul ya. Aduh teman-teman, memang kita salah. Ini di buku. Aduh. Sebentar. Kita hapus. Astaga. Tetap pinjam. Ini kita hapus. Ini delete. After recycle. Sebenarnya kita pilih yang report PDF peminjaman. Ini save as. Ini kita ganti jadi filter pinjam. Ini di bagian sini kita tambahkan ID dengan status. Oke, kita pilih mulai selesai. Mulai selesai. Lalu selesai. Select from pinjam. Where status like ID and tanggal pinjam between mulai and selesai. Order by IDP. Order by ID pinjam ini descending. Oke, kita Ctrl save. Peminjaman laporan tertanggal 28 sampai 29, statusnya hilang, kita klik. Nah, jadi akan muncul data peminjaman yang dari tanggal 28 sampai tanggal 29 dengan statusnya hilang. Coba kita klik lagi, coba kita pilih yang sudah dikembalikan, maka datanya tidak muncul karena tidak ada. Oke, sekian untuk video hari ini. Terima kasih.